Hai my friend, kali ini saya akan bercerita mengenai alur film yang cukup membuat kita menarik nafas. Karena film ini cukup membuat kita tegang. Supaya tidak terlalu banyak basa-basi, yuk segera meluncur ke alur cerita film yang berjudul Don't Breathe. Film ini dibuka dengan sosok seorang pria tua tengah menyeret tubuh seorang gadis yang tak berdaya. Dia diseret sepanjang perjalanan di jalan yang cukup sepi dan terlihat begitu mencekam. Di sisi lain, tampak 3 orang remaja, 2 orang cowok. Mereka adalah Alex dan Manny, dan 1 orang cewek yang bernama Rocky. Mereka tampak memasuki sebuah rumah yang tak berpenghuni. Mereka akan melakukan suatu pencurian. Tampaknya ketiga para remaja itu adalah pencuri amatir yang masuk ke rumah kosong dan mengambil barang-barang secara acak, seperti laptop, perhiasan, sepatu, serta pakaian. Mereka tidak mengambil uang tunai. Rocky dan pacarnya Manny berencana untuk pergi meninggalkan daerah mereka Detroit dan pergi ke California. Karena daerah tempat tinggal mereka sudah banyak ditinggal pergi oleh orang-orang untuk mencari peruntungan. Tetapi Alex tidak dapat ikut dengan mereka karena tidak ingin meninggalkan ayahnya seorang diri. Hasil dari barang-barang yang mereka curi, mereka serahkan ke seorang penadah barang curian. Dan hasil barang curian tersebut dibeli dengan harga yang sangat murah. Manny marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya dia menerima saja uang tersebut. Kemudian si penadah menyarankan, jika ingin mendapat uang yang banyak, ya harus mencuri uang. Dia kemudian memberitahu suatu alamat di Jalan Buena Vista. Kemudian mereka bertiga bertemu dan membicarakan tentang rencana untuk membobol rumah tersebut. Milik rumah tersebut adalah seorang tentara veteran. Dia tidak memiliki keluarga dan daerah tempat tersebut merupakan bagian dari kota hantu. Menurut info yang didapat, pria itu memiliki uang senilai $300.000 atau jika dirupiahkan sekitar 4 miliar. Uang itu dimiliki karena dia mendapat uang damai yang cukup besar dari seorang keluarga kaya yang anak gadisnya telah menabrak putrinya hingga meninggal dunia. Tapi Alex tidak setuju karena hukumannya bisa 10 tahun jika tertangkap dan akan melibatkan pihak kepolisian. Lagi jika sampai polisi melakukan suatu penyelidikan dan ternyata ayah Alex adalah pemilik jasa pengamanan perumahan tersebut. Dia berkata ayahnya bisa berbahaya. Ayahnya memegang kunci duplikat perumahan tersebut. Rocky berkata bahwa ini adalah pencurian terakhir kalau ini semua berhasil. Rocky meminta Alex untuk menolongnya. Dia berharap agar Alex mau menerima tawaran tersebut. Rocky adalah berasal dari keluarga berantakan dan memiliki kesulitan dalam hal keuangan. Rocky memiliki adik perempuan kecil yang mempunyai mimpi menjadi seorang peselancar dan ibu yang SDW yang memiliki seorang pacar yang suka mabuk dan pengangguran. Akhirnya Alex setuju karena ingin membantu Rocky keluar dari kesulitan. Kemudian mereka bertiga mengawasi rumah veteran tersebut dan tampaknya memang perubahan tersebut terlihat sepi seperti tidak berpenghuni. Dan ketika mereka tengah mengawasi, tiba-tiba anjing itu sudah berada di jendela mobil mereka. Dan ternyata anjing itu milik veteran tersebut. Dan mereka tidak menyangka pria tua itu ternyata seorang tunanetra. Dan mereka berpikir pasti akan lebih mudah untuk mencuri di rumah tersebut. Dan pada malam harinya mereka mulai melakukan aksinya. Setelah melihat kondisi cukup aman di luar, mereka kemudian mencari cara untuk masuk ke dalam rumah. Setelah sebelumnya melumpuhkan anjing penjaga yang telah mereka beri daging yang berisi obat bius. Setelah anjing dilumpuhkan, mereka masuk tetapi rumah itu cukup sulit karena pemilik rumah melakukan pengamanan yang cukup ketat dengan memasang teralis sehingga cukup sulit untuk dibobol. Tetapi akhirnya Rocky melihat jendela di atas rumah yang tak dipasangi teralis dan dia memecahkan jendelanya. Kemudian Rocky bergegas masuk dan mencari letak alarm dan mematikannya. Di luar, Alex tampak khawatir dengan keselamatan Rocky yang berada di dalam sendirian. Manny tampaknya telah meraba dan melihat gelagat bahwa Alex memiliki perasaan yang something wrong pada kekasihnya tersebut.
Manny berkata kepada Alex, jangan sampai Alex seperti pagar makan tanaman bro, dan tetaplah menjadi teman yang baik untuk mereka bertiga. Akhirnya Alex dan Manny pun dapat masuk ke dalam rumah tersebut setelah Rocky membuka pintu. Mereka memeriksa satu persatu ruangan yang ada di rumah tersebut, yang dalam keadaan gelap dan minim penerangan. Naik ke lantai atas, masuk ke dalam kamar di mana veteran tersebut tidur. Pria tua itu sempat terbangun, tapi Manny kemudian memasukkan obat bius yang berisi asap, hingga pria tua tersebut kembali terlelap. Kemudian mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci dengan gembok yang cukup kuat, yang disinyalir itu adalah ruang tempat uang tersebut disimpan. Kesulitan membuka pintu, akhirnya Manny mengeluarkan pistol dan menembak pintu tersebut. Alex dan Rocky terkejut dan tidak menyangka kalau Manny membawa pistol. Alex kemudian mengajak Rocky untuk pergi, tetapi Rocky tidak setuju dan tetap bertahan dengan Manny. Alex pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah merusak gembok, pintu pun terbuka, tapi tiba-tiba pria tersebut sudah berdiri di dekat mereka berdua dan berkata, "Siapa itu?" Manny berkata bahwa dia mabuk dan tersesat. Lalu Manny menyuruh pria tua tersebut untuk diam di tempat. Tanpa sengaja, pria itu menginjak patahan gembok kamar tersebut. Akhirnya pria itu menyadari bahwa Manny adalah seorang pencuri. Peringatan Manny tidak diindahkan, sehingga Manny menembakkan pistol ke arah pria tua tersebut, tetapi tidak kena. Mereka kemudian terlibat perkelahian yang cukup menegangkan. Terlihat memang tidak seimbang karena Manny melawan seorang pria tua tunanetra. Friend, dugaan kita ternyata meleset. Pria tua ini ternyata jago bela diri. Dia kemudian melawan dan mencekik Manny. Dan dia bertanya, ada berapa orang? Manny berusaha menutupi dan berkata bahwa dia hanya sendiri. Dia lakukan itu untuk menyelamatkan Rocky dan Alex. Akhirnya Manny tewas ditembak. Kemudian Alex yang hendak mau pergi keluar mengurungkan niatnya karena mendengar suara letusan dan mereka berdua terjebak di dalam rumah tersebut. Kemudian pria itu menutup jendela dan memasang tembok. Rocky memberitahu Alex melalui SMS bahwa Manny ditembak dan telah tewas. Dia meminta Alex untuk membawanya keluar. Sewaktu Rocky berada di sebuah kamar, dia melihat pria tua tersebut membuka sebuah brankas dan nomor kode terlihat jelas oleh Rocky. Ketika dia bertemu Alex, Rocky menguras uang yang ada di dalam brankas tersebut dan Alex mengatakan bahwa jumlah uang sebanyak itu berjumlah kurang lebih $1 juta. Wah, di luar perkiraan mereka ya friend. Kemudian Rocky mengisinya di dalam tas. Setelah itu mereka bergegas untuk keluar. Dia akan keluar, mereka bertemu pria tua itu yang tengah menyeret mayat Manny. Tapi sial, Alex hampir ketahuan karena derit lantai yang diinjak berbunyi. Pria itu menodongkan pistol ke berbagai arah, termasuk ke mereka berdua. Situasinya cukup menegangkan. Mereka harus menahan nafas dalam-dalam. Dan yang lebih membuat tegang, handphone milik Manny ternyata berbunyi cukup keras hingga membuat pria tua itu terkejut dan menembak tersebut sampai hancur. Dibayangkan kan friend jika letusannya mampir ke kepala mereka. Kemudian mereka mencari jalan untuk keluar dari rumah tersebut. Tapi ternyata pria itu mengetahui bahwa masih ada orang di dalam rumahnya karena ada 2 pasang sepatu yang tertinggal. Karena feelingnya so strong and so good, maka dia segera bergegas memeriksa brankas dan ternyata isinya telah kosong. Maka murkalah dia. Rocky dan Alex yang tengah mencari jalan keluar turun menuju ruang bawah. Di ruang bawah, di dalam kegelapan, mereka dikejutkan oleh seorang gadis yang berteriak histeris dengan tubuh diikat dan mulut dilakban, minta dibebaskan. Kemudian dia menunjukkan sebuah potongan koran. Ternyata dia adalah gadis yang telah menabrak anak veteran tersebut. Karena kasihan, Rocky memutuskan untuk menolong dan membebaskannya dengan kunci yang ada di dalam brankas. Akhirnya mereka berhasil untuk lari. Ketika mereka telah menemukan jalan keluar, ternyata pria tua itu telah menghadang dan menembaki mereka. Tapi malang gadis itu ternyata tertembak dan tewas.
Ketika mengetahui yang tewas gadis itu, pria itu berkata, "Bayiku!" sambil berteriak histeris dengan amarah yang amat sangat. Dia kemudian mematikan semua lampu dan mengejar Rocky dan Alex. Berdua akhirnya berhasil naik ke atas tetapi dihadang oleh anjing hitam yang ganas. Alex menyuruh Rocky untuk lari. Alex menghadangnya dari kejaran anjing dan pria tua. Alex tertembak dan terjatuh, tapi dia berusaha untuk tetap berlari. Tapi naas, dia tertangkap dan dipukuli. Walau sudah tua, mantan veteran ini memang tidak diragukan lagi keahliannya dalam berkelahi. Sehingga Alex pun dihujani alat pemotong rumput. Rocky yang berusaha kabur akhirnya tertangkap. Ketika sadar, Rocky telah terbaring dan terikat. Pria tua itu kemudian curhat kepada Rocky tentang kesedihan dan rasa kehilangan akan anak gadisnya. Dan yang membuat dia terpukul, yang menabrak anaknya tidak dipenjara. Sehingga sebagai pengganti, gadis itu dipaksa untuk mengandung anak sebagai penggantinya. Dan Rocky yang harus bertanggung jawab karena telah membunuh keduanya. Dia mengatakan dia tidak pernah memperkosa untuk mendapatkan anak, tetapi memakai suatu cara seperti bayi tabung. Pada saat akan dilakukan, Alex yang ternyata masih hidup datang membantu dan melepaskan Rocky. Kemudian pria tua itu diikat dan mereka kabur dengan membawa uang $1 juta. Tapi sewaktu akan keluar pintu, pria tua itu datang dan menembaki mereka. Alex tertembak dan tewas. Rocky berhasil lolos dan keluar dari rumah, tapi dia dikejar oleh anjing hitam dan terjebak di dalam mobil. Akhirnya dia dapat melepaskan diri dari anjing yang ganas tersebut dan keluar dari dalam mobil. Tapi tiba-tiba si pria tua itu menangkapnya dan dia dibawa dan diseret menuju rumahnya. Ketika kembali tersadar, Rocky telah berada di dalam rumah tersebut dan di sebelahnya tampak Alex yang telah tewas tergeletak. Dengan air mata berlinang, Rocky kemudian meminta maaf kepada Alex. Secara tidak sengaja, Rocky menemukan remote alarm, yaitu sebuah panggilan darurat yang bunyinya memekakan telinga, dan itu dapat menjadi salah satu cara untuk dapat melumpuhkan dan merusak konsentrasi pria tua tersebut. Sehingga pada saat itulah Rocky melawan veteran tersebut dengan sekuat tenaga, dan dengan menggunakan linggis Rocky memukulnya bertubi-tubi hingga akhirnya pria tua itu terjatuh ke lantai bawah dan terdengar bunyi letusan dari pistolnya sendiri. Apakah ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula? Sungguh tragis ya friend akhir cerita ini. Kemudian Rocky berlari keluar rumah dengan membawa tas berisi uang sebanyak $1 juta. Well, di akhir cerita Rocky berada di stasiun dengan adiknya dan dia melihat di berita bahwa ada peristiwa perampokan yang dialami pria tua tunanetra. Ada 2 orang pencuri yang masuk ke rumahnya, tapi karena jago bela diri, akhirnya kedua pencuri tersebut tewas. Dan dia berkata bahwa tidak ada barang yang hilang satupun yang diambil di rumahnya. Kondisinya cukup stabil dan akan segera pulang. Kemudian cerita pun selesai. Entah apa yang ada di pikiran Rocky saat itu. Setelah dia mendengar berita itu, dia tampak terbengong-bengong dan seperti orang yang hilang ingatan. Demikianlah alur cerita Don't Breathe telah selesai. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Kalau kalian punya rekomen film yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, bye-bye, see you.